Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ba'd. Orang kesurupan itu memang betul adanya. Itu dalam Al-Quran disebutkan alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzina khabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba kelak di akhirat itu seperti orang yang yatakhabbathu syaitanu minal mas, orang yang diganggu setan seperti penyakit gigit. Itu zombie atau kesurupan. Para ulama menyebutkan demikian. Dan di pun hadis ada 13 hadis tentang riwayat tentang bahwa Rasulullah pernah menghadapi orang yang diganggu setan alias kesurupan. Nah, perlu diketahui orang kesurupan itu ibarat, kalau boleh diibaratkan seperti halnya lalat dan sampah. Sampah ibaratnya jin atau setan, sedangkan sampah itu adalah sifat-sifat manusia. Nah, pertanyaannya, kenapa sampah itu bisa masuk? Maaf, kenapa lalat itu bisa masuk? Karena ada sampah. Jadi tugas kita sebagai praktisi ruqyah itu bukan sekedar mengeluarkan jin, tapi dakwahkan kepada orang ini jangan sampai ada sampah-sampah dalam tubuhnya. Apa itu sampahnya? Sampahnya ada 4. Madakhilus syayatin, tempat setan masuk ke tubuh manusia, jin masuk ke tubuh manusia, itu ada 4. Nah, 4 perkara ini harus diketahui oleh para praktisi ruqyah, sebab kalau kita tidak mengetahuinya, kita akan bingung. Kenapa jin ini setelah kita keluarkan masuk lagi? Karena portalnya terbuka. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi dengan jin-jin yang lain. Perlu diketahui bahwa selain ada sampah, juga terkait dengan sifat mereka. Jadi 4, yaitu intinya adalah kelemahnya mental. 4 sifat ini adalah mentalnya lemah. Jadi orang yang mentalnya kuat, dia kesantet dengan 100 dukun pun tidak akan santetnya masuk karena mentalnya kuat. Tidak ada sampah dalam tubuhnya. Apa sampahnya? Yaitu 4. Pertama, yaitu marah. Orang yang pemarah itu akan mudah dikuasai oleh jin, atau jin setan mudah masuk ke tubuhnya. Setan mudah masuk ke tubuhnya. Oleh sebab itu solusinya adalah sabar. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal ghadaba minasyaiton, marah itu dari setan. Jadi marah ini bisa menjadi sampah, bisa menjadi akibat setan sudah masuk, bisa menjadi penyebab setan masuk ke tubuh kita. Dua-duanya bisa memungkinkan. Tapi intinya sampah ini harus dikeluarkan. Yang kedua adalah marah, yang ketiga adalah sedih. Kalau orang sering sedih, maka mentalnya akan lemah dan setan mudah menguasai. Yang ketiga ghaflah. Ghaflah itu kosong pikirannya. Baik, jadi tugas kita bukan sekedar dakwahi jin, tapi dakwahi manusia yang kemasukan jin, yang mentalnya supaya kuat. Bagaimana? Jangan melakukan 4 sifat ini. Caranya bagaimana? Ya dengan cara nasihat, dengan cara menasihatkan kepada mereka untuk tidak marah, sesuai dengan anjuran, tidak sedih, tidak juga takut, karena dia juga ghaflah, kosong pikiran. Karena 4 sifat ini dilarang oleh syariat. Kalau sudah dilarang kita langgar, maka yang terjadi adalah madorot yang begitu banyak dan sangat banyak sekali. Salah satunya adalah mudah ketempelan, mudah kena sihir, mudah kena ain, wa ghairu dzalik. Nah, orang kalau melakukan sampah ini lepas dari dirinya, insya Allah
seandainya dia disantet ribuan dukun pun tidak akan pernah mengena ke dia. Jadi khodamnya cuma masuk di depan rumah, di sekitar rumah, tapi tidak sampai masuk ke tubuhnya. Karena innahu laisa lahu sultanun alladzina wala rabbihim yatawakkalun illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang yang ikhlas, orang yang sabar, insya Allah Allah memberi perlindungan kepada dia. Demikian tugas kita itu adalah mendakwahkan kepada orang. Kenapa ini jawaban sebagai sebagian praktisi? Kenapa ini diruqyah kok tidak keluar-keluar? Karena praktisi ini tidak mengetahui ada konsep lalat dan sampah. Jadi kenapa orang itu sulit sadar? Pertama karena mentalnya lemah, karena dia melakukan 5 hal ini. Yang kedua, portalnya membuat dia akan terbuka. Jadi sehingga jin yang lain lewat nempel. Nah, insya Allah ke depan akan saya share video orang sering kesurupan karena portalnya terbuka, karena memiliki 4 sifat ini. Jadi tugas kita dakwahkan kepada orang, jangan melakukan 4 sifat ini. Insya Allah jin itu nggak usah ditarik, dia akan keluar sendiri biidznillah, karena dia tidak akan betah masuk ke tubuh orang-orang saleh, panas hawanya. Tapi kalau dia jin ini ada 4 sifat di sini, maka lalat ini akan tetap tinggal di sana. Misalkan orang yang diruqyah besok kambuh lagi karena nggak pakai jilbab, sekali dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sampah dalam tubuh, pemarah, tetap aja diruqyah ribuan kali tetap kesurupan. Demikian sedikit informasi dan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Oh ya, ini saya bersama ibu saya di Kalimantan Tengah. Ini ada ibu, itu ibu saya. Ini bule saya di Kalimantan. Nah, ini bule. Nah, pokoke sana. Nih, lebu YouTube. Lho, sapa? Lho, kok tak ingguk piye? Sapa sing ingguk? Ini mak saya yang sana, ibu saya. Sapa? Oh, kita ada pemirsa. Sapa sing mbok? Ini. Ibu, kita nonton orang lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Saya siarkan langsung dari Kalimantan Timur, tepatnya di kota Kutai Timur, Kecamatan Bengalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.